Partai Demokrasi Indonesia selalu berbicara tentang suara akar rumput. Jangan-jangan bukan suara akar rumput, tetapi suara akar pahit. Bukan partai politik. Teman-teman sekalian, kita kembali mempercakapkan tentang gaya komunikasi politik para elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam ruang-ruang publik yang menurut saya agak mengkhawatirkan atau mencemaskan karena ini bisa berbanding terbalik dengan tujuan yang diharapkan oleh para elit PDIP untuk mendapatkan simpati publik, tapi justru nanti respon yang sifatnya tidak simpatik. Karena apa? Ya, sekalipun apa yang dilakukan oleh elit-elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dengan pendekatan atau biasa disebut dengan dalam teori playing victim, bagaimana memainkan suatu peran sebagai orang atau memosisikan diri sebagai pihak yang ditekan, pihak yang dikorbankan, pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya dan seterusnya. Ya, ini pendekatan seperti itu adalah sebuah gaya komunikasi yang berbahaya. Karena bisa menjadi katakanlah efek pisau bermata dua, ya, bukan hanya membelah yang di sana, tapi membelah diri sendiri. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang paling krusial saya kira untuk diperhatikan. Karena ketika berbicara tentang suara akar rumput, pertanyaannya sebenarnya siapa itu akar rumput? Ya, bagaimana narasi-narasi komunikasi politik para elit ini, elit PDIP ini mencoba untuk membawa ingatan publik kepada sebuah rezim tertentu yang dipandang represif, dan kemudian waktu itu mereka tampil menjadi hero, ya, dengan semangat yang sangat heroik untuk fight atau melawan ketidakadilan, melawan rezim yang represif itu. Tapi ini era yang berbeda, berbeda teman. Atau kita bahas saja soal akar rumput lah, ya. Ketika bicara tentang suara akar rumput, ini akar rumput yang mana? Karena kalau dalam konteks klasifikasi yang kita sering kali sebut atau publik sebut, ada yang namanya pre-baby boomer, ada yang baby boomer, ada yang generasi X, ada yang generasi milenial, dan generasi Z dalam konteks kelompok usia yang punya hajatan nantinya, punya suara untuk menyampaikan hak pilihnya. Nah, ini akar rumput yang mana? Kita harus tahu, ya, tipikalitas generasi ini berbeda-beda. Dan harus tahu bahwa ya, generasi yang paling mendominasi tentang suara akar rumput itu bukan ada pada X ke bawah, generasi X ke bawah, tapi pada generasi milenial dan generasi Z. Artinya apa? Ya, generasi milenial dan generasi Z itu adalah dua kelompok yang mayoritas menjadi penentu dari siapa yang akan menjadi presiden nantinya. Nah, tipikalitas generasi milenial dan generasi X ini adalah kelompok usia yang dia tidak lagi berpikir tentang masa lalu. Ya, bagi mereka itu adalah kehidupan itu adalah sekarang dan masa akan datang. Jadi kalau mau dibawa ingatannya pada ingatan sejarah, pada konflik-konflik masa lalu, konflik-konflik politik, ya saya kira itu tidak dimakan oleh generasi milenial dan generasi Z. Ini suara akar rumput loh. Dan suara akar rumput yang 100 juta lebih, ya, lebih dari 50%. Jadi narasi komunikasi politik yang seperti ini yang mau mengatakan bahwa Jokowi adalah rezim yang kemudian menzolimi mereka, saya kira tidak akan laku dijual. Ya, jauh lebih baik tetap fokus pada menyampaikan visi dan misi, menggugah kembali ingatan-ingatan publik kepada hal-hal yang baik, tidak usah pada hal-hal yang tidak baik, saya kira, ya. Jangankan generasi milenial dan generasi Z, generasi X saja yang katakanlah inklusif dan rasional itu, saya kira juga tidak bisa serta-merta termakan dengan narasi-narasi victim itu, playing victim. So, buat teman-teman yang segarkanlah, refresh lah, dalam berkomunikasi di ruang publik, khususnya menarasikan apa yang disebut dengan akar rumput, suara akar rumput, suara rakyat. Tidak ada rakyat tertindas secara majority. Ya, ini penting untuk teman-teman perhatikan. Saya kira demikian, bukan partai politik.